Hari ini saya ingin berbicara tentang masa depan iman agama terkait dengan visi harapan dan persatuan, secara khusus dalam konteks bangsa Indonesia. Menurut saya contoh yang sangat baik telah dilakukan oleh Uskup Kardinal Suharyo. Beliau mengatakan bahwa korupsi itu sekarang sudah menjadi alat untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Korupsi itu kan adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Maka harusnya dia atau pelaku korupsi itu dimiskinkan. Tetapi yang terjadi adalah korupsi itu dibiarkan. Maka saat ini memang saya setuju tingkat korupsi itu makin tinggi ya. Kalau dulu kita mendengar sebelumnya dari KPK banyak orang tertangkap tangan ya tertangkap tangan berbuat korupsi dan ternyata tidak pernah berhenti. Sekarang makin jarang yang tertangkap tangan korupsi, tetapi korupsi sudah menjadi alat untuk membungkam atau membunuh lawan-lawan politiknya. Ini adalah sesuatu yang disinggung oleh Uskup Katedral Jakarta ya, Suharyo ya, atau Uskup Kardinal Suharyo begitu. Dan ini menurut saya contoh yang paling bagus karena beliau di sini sedang mempraktekkan yang namanya dialog dalam konteks ya membahas masalah-masalah kehidupan ya. Jadi kehidupan politik di Indonesia beliau bahas dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya karena jadi harapan kita untuk Indonesia adalah harapan adanya persatuan, jadi visi harapan persatuan itu. Jadi iman agama itu memberikan arahan ke depan, cahaya untuk bagaimana Indonesia ini memiliki persatuan seperti itu. Dan Uskup Suharyo ini sudah menyuarakan dialognya, ya memberikan kontribusinya dalam dialog tentang membahas persoalan-persoalan bersama secara khusus yang terkait dengan kehidupan politik. Tentunya beliau tidak berpolitik ya, karena memang beliau dalam arti kata tidak berpolitik praktis. Jadi suaranya adalah suara politik moral ya. Kemudian mencoba mengajak untuk bersama-sama supaya kehidupan politik di Indonesia itu ya, menjadi baik ya. Ada harapan, ada persatuan. Bukannya saling hantam, saling balas dendam, dan yang mirisnya lagi, korupsi yang harusnya diberantas itu menjadi alat politik ya untuk membungkam yang lain. Dan ini jelas-jelas merupakan menurut saya adalah sesuatu yang perlu dibicarakan. Jadi dalam dialog agama itu, dialog iman itu, kita juga harus membangun jembatan pemahaman. Jadi beliau mencoba mengungkapkan ya, Uskup Kardinal ini, Kardinal Suharyo ini mengungkapkan mengenai bagaimana sih mestinya kehidupan politik bersama itu antara para tokoh-tokoh politik itu. Jadi mencoba dilemparkan tentang pemahaman bersama. Bagaimana sih tentang nilai-nilai etika itu? Nilai-nilai etika dalam berpolitik itu. Apakah bisa ya korupsi yang harusnya diberantas itu menjadi alat untuk membunuh yang lain. Bahkan kemudian korupsi menjadi begitu marak secara luar biasa. Apalagi ketika kemudian ya mereka-mereka yang rakus kekuasaan ataupun bernafsu kekuasaan itu kemudian menggunakan ya segala macam cara ya untuk bisa mewujudkan keinginannya. Dan ini perlu agama-agama ya hadir dalam berdialog untuk bisa memberikan nilai-nilai etik bersama. Jangan hanya ribut tentang siapa yang agama paling benar, agama yang lebih baik, jangan hanya sampai di sana ya. Dan itu kan sulit juga yang kita sebut dengan dialog teologis itu. Dialog teologis ini kan sudah kita lihat bagaimana klaim-klaim absolut itu tidak bisa dipersandingkan. Kalau memang dialog teologis untuk yang masih berpegang pada klaim-klaim absolut, ya susah begitu. Jadi tidak bisa untuk bisa dipersatukan, didialogkan. Tetapi menurut saya diberitakan bolehlah ya supaya dialognya itu tadi saya katakan tidak saling mengalahkan gitu, saling menceritakan saja. Tidak perlu menghakimi, tidak perlu menyerang tentang pandangan-pandangan klaim-klaim yang lain seperti itu. Jadi dialog di dalam yang di agama ini, dialog yang ditampilkan oleh kardinal ini Suharyo dalam konteks Indonesia ini menurut saya penting sekali ya supaya kita nih bisa
mengasali ya, bisa bisa mengatasi persoalan-persoalan bersama maksudnya, bisa mengatasi persoalan bersama, seperti juga persoalan-persoalan ketidakadilan ini. Ya kalau politik itu tidak lagi bersih, politik itu kan sebenarnya kudus. Karena politik adalah bagaimana caranya mengelola kehidupan bersama itu dengan baik. Tapi kalau kehidupan bersama itu tidak menghadirkan nilai-nilai bersama, nilai-nilai bersama itu nilai-nilai yang menjadi kebaikan bersama, maka yang terjadi adalah saling balas dendam, saling menghancurkan. Nah, kalau negara, pemerintah saling menghancurkan, atau tokoh-tokoh politik saling menghancurkan, yang terjadi adalah perpecahan, bukan persatuan. Nah, inilah yang kita perlu dilakukan. Para tokoh-tokoh agama mesti memikirkan, bagaimana sih nilai-nilai etika politik kita itu? Bagaimana kita harus melandaskan politik kita dengan nilai-nilai etis itu. Jika dengan demikian, maka orang-orang terbaik bangsa ini yang hadir. Kalau tidak, ya kita sudah melihat ya. Ya tentunya sekarang kita melihat bagaimana ada banyak partai-partai politik ini, minta maaf juga nih, saya yang menurut pengamatan saya sementara itu bukan menghadirkan kader-kader terbaik partai, karena memang partai-partai politik tidak bekerja menghasilkan kadernya, sehingga yang terjadi adalah jualan, ya jualan politik itu. Nah, kemudian mereka menghadirkan kader-kader yang tidak bermutu misalnya. Rakyat disuruh milih, kemudian sampai-sampai juga mesti ada kota kosong juga, kan ini lucu sekali. Jadi kemana itu kerjanya partai-partai politik seperti itu? Ini kan tidak adil. Sudah dibiayai oleh negara juga hadirnya partai politik, tapi mereka tidak mempersiapkan kader-kader terbaik supaya rakyat memilihnya. Partai-partai politik itu kan didirikan tujuannya adalah untuk menampung aspirasi rakyat, supaya rakyat bisa mendapatkan kader terbaik, sehingga kader terbaik itu bisa memimpin bangsa ini. Nah, itu yang kita perlu pikirkan. Jadi menurut saya ini agama perlu terus berbicara ya, seperti yang dilakukan oleh Kardinal Suaryo ini ya. Saya pikir ini bagus sekali supaya Indonesia itu lebih adil dan kita bisa hidup bersama dengan baik. Sekali lagi nilai-nilai bersama gitu. Jadi bukan saling hantam gitu. Bagaimana kita mau maju ya? Kalau memang kita tidak bisa menghargai nilai-nilai bersama itu dan kita hanya saling hantam saja. Mungkin juga menurut saya jangan-jangan Presiden Prabowo juga mulai resah gitu. Karena politik sudah begitu marak ya, dan kemudian sudah dijadikan alat untuk membunuh lawannya, kemudian dia menawarkan ide baru supaya diserahkan gitu. Tapi kan menjadi persoalan baru, bahkan akan mungkin korupsi baru lagi yang besar-besar dan kemudian ya diserahkan belum tahu berapa bagian diserahkan. Dan akhirnya tidak pernah berhenti juga karena tidak ada efek jerah misalnya seperti itu. Tapi paling tidak apa yang dikatakan oleh Kardinal ini, Suharyo ini, jadi menurut saya merupakan sebuah contoh ya, dialog masalah-masalah kehidupan politik ini. Ya. Ya, bukan berarti kita tokoh agama itu masuk politik, bukan. Oke, suara moralnya gitu. Untuk bisa menghadirkan kehidupan politik yang dilandasi etika moral yang baik, sehingga menghadirkan kader-kader yang baik juga. Ya kiranya negeri ini bisa terus ya dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran bagus ya, yang berani, dan tentunya bukan untuk menyerang satu sama lain, bukan. Sebuah harapan. Jadi agama itu punya visi harapan bersama, persatuan untuk Indonesia. Jadi agama-agama Indonesia itu sebenarnya mesti memberikan landasan bagaimana nilai-nilai bersama dari agama-agama itu yang melandasi semua manusia Indonesia, itu menjadi landasan bersama untuk hidup bersama dengan baik ya. Sehingga politik juga dilandasi oleh nilai-nilai etik moral yang baik, sehingga kemudian yang hadir adalah orang-orang yang berkualitas, dan kemudian bangsa ini akan menjadi lebih baik, karena yang menjadi pemimpin bangsa ini adalah orang-orang terbaik bangsa ini.